bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kita sama-sama percaya bahwa setiap musim dan dalam situasi apapun, Tuhan selalu baik. Tuhan selalu ada bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam Rehat, Renungan Hati Sehat dari GBI Ngadinegara Yogyakarta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya pada saat ini kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja, dan kita dapat bertemu kembali untuk renungan pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelumnya mari kita akan kembali tunduk kepala berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan dari Tuhan. Tuhan Yesus, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena pada saat ini kami kembali Kau persatukan untuk bersama-sama belajar akan firman-Mu walaupun masih di tempat kami masing-masing. Kami mohon Bapa pada saat ini kiranya Engkau akan membuka hati dan pikiran kami semua sehingga kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang berbunyi bahwa bagaikan air di daun talas. Pepatah itu menceritakan bagaimana seseorang yang tidak punya pendirian tetap, dia mudah goyah dan dia mudah diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi apapun. Yang penting dia merasa aman dan nyaman. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada saat ini saya ingin memberi judul berketetapan hati. Pembacaan ayat kami ambil di dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 20. Tetapi pada saat ini karena terlalu panjang sehingga saya hanya mengambil satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-8. Dan saya akan membacakannya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah
menajiskan dirinya. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daniel adalah salah satu seorang dari bangsa Israel yang ikut dibuang ke Babel. Dia termasuk dalam daftar anak muda yang terpilih untuk bekerja di istana Raja Nebukadnezar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel termasuk minoritas di keluarga Babel dan dia juga merupakan bangsa asing di negeri Babel. Mereka harus ikut makan makanan raja agar mereka memiliki perawaan yang bagus dan memiliki tenaga dan kesehatan yang baik. Karena mereka akan mengabdikan diri bagi kepentingan raja dan negeri Babel. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu sangat rentan bagi Daniel untuk melakukan kompromi-kompromi. Mungkinkah ia dapat diterima di lingkungan pergaulan golongan mayoritas? Apalagi kalau dihubungkan dengan kemapanan dan kenyamanan khas Babel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah, apa yang kira-kira akan dilakukan Daniel untuk menghadapi hal yang tidak mengenakan dan situasi yang tidak mendukung itu? Daniel tidak mau berkompromi. Dia mempunyai sikap yang sangat tegas, yaitu ia tidak mau menajiskan iman dan hidupnya dengan tradisi-tradisi Babel. Mulai dengan hal-hal yang sederhana tapi mendasar, yaitu kebutuhan akan makan. Sudah pasti santapan raja adalah hidangan yang menggugah selera dan sangat lezat. Namun Daniel lebih memilih tunduk pada Allah yang dengan mengesampingkan santapan raja yang nikmat namun sesaat, yaitu sudah kami bacakan di ayat 8 tadi. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daniel lebih memilih makan sayur-sayuran dan juga minum air putih. Karena banyak di antara makanan yang disajikan itu tidak sesuai dengan peraturan dan kepercayaan bangsanya. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hasilnya sangat menakjubkan saudara-saudara. Setelah 10 hari Daniel dan kawan-kawannya menghadap raja, raja mendapati mereka jauh lebih sehat dari orang-orang lain di negeri itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tunduk dan taat pada Allah, selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal, itu yang dilakukan oleh Daniel. Sehingga sungguh-sungguh mereka diberkati oleh Allah. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup dan iman kita, betapa seringkali kita diperhadapkan dengan godaan silaunya kenikmatan dunia ini. Dalam situasi pandemi seperti ini, banyak orang-orang yang menghalalkan segala cara. Yang penting saya senang dan kebutuhan saya dapat tercukupi. Itu yang mereka lakukan. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hati-hati dengan semuanya itu. Kita sebagai anak-anak Allah, kita harus bisa menjaga diri kita supaya kita tidak mudah terpengaruh atau tergoda oleh hal-hal yang menyimpang dari ajaran Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mampukah kita bertahan? Bagaimana cara untuk bertahan? Mari kita akan bersama-sama belajar seperti Daniel, yaitu kita bertekad
untuk tidak menajiskan diri dengan berbagai dosa, berbalut kenikmatan sesaat yang ditawarkan dunia ini. Saya yakin dan percaya bahwa seandainya kita mencontoh keteladanan yang diberikan Daniel, pasti hidup kita akan selalu diberkati dan Tuhan menyertai kita. Karena ketaatan dan ketundukan itulah yang harus kita lakukan. Dengan demikian, Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita akan tutup untuk rehat pada saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sungguh-sungguh mengucap puji syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menolong kami, memberkati kami melalui firman yang sudah kami dengar, di mana Tuhan memberi contoh keteladanan dari Daniel. Biarlah kami semua menjadi Daniel masa kini yang sungguh-sungguh mengesampingkan keperluan pribadi yang menyimpang dari ajaran-Mu, supaya kami sebagai anak-anak-Mu taat dan tunduk kepadamu Bapa, sehingga dengan demikian Tuhan senantiasa menolong, dan saya merasa yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberkati di dalam setiap langkah kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.